Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirda Novitasari dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus keamanan data informasi pada instansi keuangan. Berikut pencegahan, penanganan, dan analisis dampak kebocoran. Studi kasus ini menggambarkan bank fiktif bernama Bank Sentosa Mandiri yang melayani 1,2 juta nasabah melalui layanan mobile banking dan internet banking. Data nasabah berupa NIK, saldo, riwayat transaksi, PIN terenkripsi semuanya disimpan di server pusat dan cloud pihak ketiga. Namun sayangnya, tim IT bank ini terbatas, kebijakan keamanan belum diperbarui sejak tahun 2021 dan tidak ada audit keamanan rutin. Akibatnya, terjadi insiden serius, yaitu serangan phishing terhadap karyawan dikombinasikan dengan eksploitasi celah pada server lama sehingga menyebabkan kebocoran data 350.000 nasabah, termasuk nama, NIK, nomor rekening, dan saldo. Jika ditelusuri lebih lanjut, ada 4 akar permasalahan utama di balik insiden ini. Yang pertama adalah human error, yaitu karyawan yang mengklik tautan phishing tanpa memverifikasi pengirim yang sebenarnya. Kedua adalah sistem yang usang, server lama belum diperbarui atau di-patch sehingga celah keamanan dibiarkan terbuka. Yang ketiga, kontrol akses yang lemah, hak akses terhadap data nasabah terlalu luas sehingga tidak menerapkan prinsip least privilege. Dan yang keempat adalah tidak adanya sistem monitoring. Bank tidak memiliki sistem deteksi dini seperti IDS atau SIEM untuk mengenali aktivitas yang mencurigakan. Analisis dampak jika tidak ditangani. Apa saja kira-kira risiko jika tidak segera ditangani? Yang pertama adalah kerugian finansial, mulai dari denda regulator, biaya investigasi forensik, kompensasi nasabah yang bisa mencapai miliaran rupiah. Yang kedua adalah hilangnya kepercayaan nasabah. Nasabah akan menarik dana mereka dan beralih ke bank lain, sehingga reputasi merek rusak dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah sanksi hukum dan regulasi. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan OJK dapat berujung pada sanksi administratif, bahkan pidana. Yang keempat, gangguan operasional. Sistem harus dimatikan sementara untuk keperluan investigasi, sehingga layanan kepada nasabah ikut terganggu. Strategi pencegahan agar kedepannya kasus ini tidak terjadi lagi. Yang pertama adalah penerapan enkripsi data baik saat disimpan maupun dikirim, serta penggunaan autentikasi multifaktor atau MFA untuk seluruh akses sistem. Yang kedua adalah pelatihan kesadaran keamanan secara rutin bagi karyawan, terutama dalam mengenali upaya phishing. Yang ketiga, patch manajemen dan pembaruan sistem secara berkala disertai audit keamanan dan penetration testing setiap tahunnya. Yang keempat, penerapan prinsip least privilege access serta segmentasi jaringan untuk membatasi akses terhadap data sensitif. Intinya mencegah selalu lebih murah daripada menanggung akibat dari sebuah insiden. Namun jika sudah terjadi, langkah apa saja yang kira-kira dapat dilakukan untuk menangani secepatnya? Yang pertama adalah deteksi dan isolasi, yaitu mengidentifikasi sumber kebocoran dan mengisolasi sistem yang terdampak agar masalah tidak meluas. Yang kedua adalah investigasi forensik. Tim IT internal bersama pihak eksternal menganalisis log sistem untuk menentukan cakupan dan penyebab insiden. Yang ketiga adalah notifikasi dan pemulihan, yaitu bank wajib melaporkan insiden kepada OJK dan nasabah yang terdampak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, lalu melakukan pemulihan sistem serta memperkuat kontrol keamanan yang ada. Sebagai kesimpulan,
Dapat kita pahami bahwa keamanan data dan informasi adalah sebuah investasi, bukan hanya beban biaya, terutama bagi instansi keuangan yang mengelola kepercayaan nasabahnya. Pencegahan melalui aspek manusia, proses, dan teknologi jauh lebih efektif dan murah dibandingkan penanganan setelah insiden terjadi. Respon yang cepat, transparan, sesuai regulasi akan membantu memulihkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, manajemen risiko siber harus menjadi bagian dari strategi bisnis dan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya.